Dalam geopolitik global yang kompleks dan terus berubah, setiap langkah diplomasi itu penting dan memiliki potensi untuk membentuk arah hubungan internasional. Hubungan Indonesia-Rusia lebih dari sekadar hubungan yang jauh. Ini adalah jalinan sejarah dan kepentingan bersama. Ini adalah keselarasan strategis yang didasarkan pada saling menghormati dan visi bersama untuk tatanan dunia yang lebih adil. Kemitraan ini memiliki dampak nyata pada perdagangan, transfer teknologi, dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang menjadi landasan diplomasi kita, berarti menjalin hubungan dengan kekuatan global seperti Rusia bukan hanya pilihan taktis, tetapi keharusan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan peningkatan pengaruh di panggung dunia. Di dunia yang aliansinya terus berubah dan lanskap geopolitiknya semakin kompleks, bergantung pada satu kelompok sekutu itu berisiko dan dapat membatasi pilihan strategis kita. Berinteraksi dengan Rusia menawarkan Indonesia diversifikasi yang penting, penyeimbang yang penting dalam diplomasi kita, dan membuka peluang baru untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Ini bukan tentang memihak atau memilih antara satu blok dengan blok lainnya. Ini tentang menegaskan kedaulatan Indonesia dan hak kita untuk menentukan jalan kita sendiri di dunia. Ini tentang memastikan negara kita adalah pemain penting dengan agendanya sendiri, yang didorong oleh kepentingan nasional kita. Secara historis, Uni Soviet adalah salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, memberikan dukungan moral dan politik yang krusial pada saat-saat formatif bangsa kita. Ini meletakkan dasar bagi kemitraan yang diperbarui saat ini, yang dibangun di atas fondasi saling menghormati dan pemahaman. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ada upaya jelas dan terarah untuk mengubah persahabatan historis ini menjadi sesuatu yang lebih konkret dan substantif, menjadi kerjasama yang nyata dan berorientasi pada hasil. Fokus utama dari kemitraan ini adalah pada hasil yang nyata dan terukur, manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, kerjasama strategis di bidang-bidang penting, dan solusi inovatif untuk tantangan global seperti ketahanan pangan dan kemandirian energi. Ketika Presiden Prabowo bertemu Presiden Putin dalam forum-forum internasional, itu lebih dari sekadar upacara protokoler. Itu adalah langkah diplomasi yang diperhitungkan dengan cermat, yang mencerminkan visi strategis untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya. Pembicaraan dan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan-pertemuan ini memiliki dampak nyata bagi kehidupan rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Mulai dari petani yang bergantung pada pasokan pupuk yang stabil, hingga insinyur yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur, hingga mahasiswa yang mengejar pendidikan tinggi. Dialog Indonesia-Rusia adalah landasan yang kokoh bagi kebijakan luar negeri yang dirancang untuk menghadapi kompleksitas era baru dalam hubungan internasional. Ini adalah alat penting untuk menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang global yang ada di hadapan kita. Ini tentang memastikan suara Indonesia yang independen dan konstruktif didengar dan dihormati di panggung dunia. Kemitraan yang dinamis ini adalah kunci utama untuk mengamankan masa depan Indonesia, melindungi kepentingan nasional kita, dan mewujudkan cita-cita kemakmuran jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Istana Konstantin di Saint Petersburg, sebuah bangunan yang kaya akan sejarah dan simbolisme. Tempat ini menjadi panggung pertemuan penting, saksi bisu dari berbagai perundingan dan kesepakatan penting. Kali ini, panggung tersebut menjadi saksi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin. Ini bukan pertemuan biasa, sekadar formalitas belaka. Ini adalah sinyal yang disengaja, sebuah pesan yang kuat. Bahwa hubungan Indonesia-Rusia memasuki era baru, era yang menjanjikan potensi yang belum tereksplorasi. Jabat tangan itu adalah penegasan publik, sebuah deklarasi visual, tentang rasa saling menghormati, fondasi penting dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Dan niat untuk memperdalam hubungan, melampaui sekadar kata-kata menjadi tindakan nyata. Presiden Putin membuka dengan fokus, menggarisbawahi poin-poin penting. Pada arah positif hubungan, menyoroti kemajuan yang telah dicapai. Menetapkan nada yang konstruktif, membuka jalan bagi diskusi yang produktif. Bagi Presiden Prabowo, kehadiran di sini, sambutan ini menegaskan, memberikan validasi, bahwa jangkauan diplomatik Indonesia disambut dengan minat yang tulus, dihargai dan diantisipasi. Kedua pemimpin mendekati pertemuan sebagai mitra serius,
dengan pemahaman mendalam tentang taruhannya. Siap membahas proposal konkret dan strategi jangka panjang, merencanakan masa depan bersama. Acara ini melambangkan komitmen Indonesia, sebuah janji yang ditepati, terhadap kebijakan luar negeri multi-arah, merangkul keragaman dan peluang, melibatkan semua pemain global utama tanpa terkecuali. Pertemuan ini menandai dimulainya babak baru, sebuah era baru dalam hubungan bilateral, yang ditandai dengan peningkatan kolaborasi dan keselarasan strategis menuju tujuan bersama. Ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tetapi awal formal dari kemitraan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih berdampak. Presiden Putin menyoroti peningkatan 40%, sebuah angka yang sangat signifikan dalam konteks hubungan dagang bilateral. Dalam perdagangan Indonesia-Rusia, sebuah bukti nyata dari komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan ekonomi. Tanda jelas, sinergi ekonomi yang berkembang, yang menjanjikan pertumbuhan lebih lanjut di berbagai sektor. Ini bukan hanya statistik, ini adalah cerminan dari upaya bersama untuk mencapai kemajuan ekonomi. Ini adalah dukungan strategis dan undangan untuk membangun kesuksesan bersama, menciptakan peluang baru bagi bisnis dan investasi. Lonjakan perdagangan menandakan permintaan nyata produk Indonesia di Rusia, barang Rusia di Indonesia, sebuah pertukaran yang saling menguntungkan dan memperkuat ekonomi kedua negara. Pertumbuhan semacam ini mendorong investasi lebih lanjut, membuka jalan bagi proyek-proyek baru dan inovatif, dan menandakan Indonesia adalah pasar yang dapat diandalkan dan berkembang, menarik minat investor dari seluruh dunia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kemitraan yang kuat menjadi semakin penting. Kemitraan ini berkembang pesat, berdasarkan kebutuhan yang saling melengkapi dan tujuan bersama. Indonesia mengekspor kebutuhan pokok seperti minyak sawit dan kopi. Rusia membawa energi dan keahlian industri berat, yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur. Pengakuan Putin memvalidasi diplomasi ekonomi Indonesia dan memperkuat kepercayaan di dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar global. Momentum perdagangan ini adalah fondasi untuk kolaborasi yang lebih luas lagi, mencakup berbagai bidang seperti teknologi dan pendidikan. Ini adalah kemenangan diplomatik yang mengubah kunjungan internasional menjadi pencapaian ekonomi yang terukur, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perdagangan yang melonjak kini menjadi landasan bagi kemitraan ambisius di masa depan, membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di luar angka, pertumbuhan perdagangan berarti lapangan kerja dan peluang nyata bagi masyarakat Indonesia dan Rusia. Setiap pengiriman mendukung petani, pekerja, dan bisnis, meningkatkan kehidupan di kedua belah pihak. Konsumen Rusia mendapatkan akses ke produk Indonesia, sementara impor Indonesia mendukung industri Rusia. Jaringan saling ketergantungan ini menumbuhkan ketahanan dan kepentingan bersama di luar politik. Pertukaran antar masyarakat, mahasiswa, turis, pengusaha, memperkuat pemahaman dan niat baik. Hubungan ini adalah kekuatan lunak yang menopang kemitraan melalui tantangan. Keberhasilan sejati diukur dari kisah kolaborasi dan kemakmuran bersama. Hubungan ekonomi paling kuat ketika menyentuh kehidupan sehari-hari. Pertanian muncul sebagai area kunci untuk kerjasama Indonesia-Rusia yang lebih dalam. Program Lumbung Pangan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari investasi dan teknologi Rusia, meningkatkan ketahanan pangan. Keahlian Rusia dalam pertanian skala besar dan mekanisasi dapat membantu petani Indonesia meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Sebagai imbalannya, pengetahuan pertanian tropis Indonesia sangat berharga bagi Rusia karena mendiversifikasi sumber pangan. Perjanjian pasokan gandum yang stabil dari Rusia dapat membantu rumah tangga dan bisnis Indonesia. Kemitraan yang seimbang ini memperkuat ketahanan kedua negara. Di dunia dengan rantai pasokan yang terganggu, ketahanan pangan sangat penting. Benih kemitraan ini dapat tumbuh menjadi model untuk stabilitas pangan global. Kerjasama energi adalah hal yang wajar. Keahlian Rusia memenuhi kebutuhan Indonesia yang terus meningkat. Usaha patungan di bidang minyak, gas, dan industri hilir dapat meningkatkan produksi dan kapasitas teknologi Indonesia. Transfer teknologi dan pengembangan tenaga kerja adalah manfaat utama dari kemitraan ini. Energi nuklir adalah batas yang berani Rosatom Rusia dapat membantu Indonesia mewujudkan ambisi energi bersihnya. Kemitraan nuklir akan mengatasi permintaan listrik dan tujuan iklim, tetapi membutuhkan perencanaan yang cermat dan transparan.
Diskusi ini menandakan niat serius untuk kolaborasi teknologi tinggi. Memanfaatkan keahlian Rusia dapat menempatkan Indonesia sebagai pemimpin energi regional. Energi bukan hanya sumber daya, itu adalah fondasi untuk kemajuan masa depan Indonesia. Dialog ini mencapai luar angkasa. Kerjasama dalam teknologi satelit dan eksplorasi kini ada di meja. Bagi Indonesia, satelit sangat penting untuk komunikasi, navigasi, dan penanggulangan bencana di seluruh kepulauan yang luas. Bermitra dengan Rusia dapat mempercepat pengembangan dan peluncuran satelit, mengurangi ketergantungan pada penyedia lain. Prospek astronot Indonesia berlatih di Rusia menginspirasi generasi baru ilmuwan dan inovator. Kolaborasi luar angkasa adalah investasi strategis dalam kedaulatan teknologi. Visi ini melihat melampaui tantangan hari ini, merencanakan tempat Indonesia dalam ekonomi pengetahuan global. Dengan meraih bintang, Indonesia menandakan ambisinya untuk menjadi pemimpin teknologi. Kerjasama militer tetap menjadi landasan. Rusia adalah pemasok utama, mendukung kebijakan pertahanan independen Indonesia. Kemitraan ini mencakup akuisisi baru, peningkatan, dan potensi latihan bersama. Transfer teknologi dan produksi lokal sangat penting untuk membangun industri pertahanan Indonesia. Program pelatihan di Rusia memperdalam hubungan kelembagaan dan pemahaman strategis. Indonesia harus menyeimbangkan kerjasama ini dengan kepentingan geopolitik yang lebih luas. Tujuannya adalah postur pertahanan yang kredibel dan mandiri, bukan provokasi. Keselarasan strategis dengan Rusia meningkatkan keamanan dan kedaulatan Indonesia. Ini adalah langkah yang diperhitungkan di dunia yang tidak pasti. Pertemuan Prabowo-Putin adalah pernyataan niat era baru bagi hubungan Indonesia-Rusia. Dasar telah diletakkan untuk kemitraan yang dinamis dan multisisi. Sekarang, tantangannya adalah mengubah dialog menjadi tindakan menciptakan kerangka kerja dan usaha patungan yang memberikan manfaat nyata. Kemitraan harus tangguh, didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepentingan bersama. Keberhasilan akan diukur dari lapangan kerja, transfer pengetahuan, dan peningkatan kedudukan global Indonesia. Masa depan bergantung pada momentum yang berkelanjutan dan hasil yang konkret. Pintu peluang terbuka, terserah kedua negara untuk melangkah masuk. Kemitraan ini dapat membantu membentuk dunia yang lebih seimbang dan multipolar. Perjalanan baru saja dimulai, dengan kemakmuran dan kerjasama di Cakrawala.